permohonan konsultasi dari KPU dan Perbawaslu ya, terhadap 3 rancangan PKPU dan 2 rancangan Perbawaslu. Tetapi karena kita melihat putusan dari Mahkamah Konstitusi dan situasi yang berkembang dalam beberapa hari ini, tentu kita harus merespons putusan Mahkamah Konstitusi itu. Dan alhamdulillah berkat komunikasi ya, kami di Komisi 2, pimpinan Komisi 2, saya berkomunikasi terus dengan Ketua KPU RI, kemudian juga berkomunikasi dengan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Sekretaris Negara, ya Pak Mendagri dan Mensesnek sebagai mitra Komisi 2. Nah, kita bersepakat bahwa KPU akan mengajukan dan sudah diajukan ya, pertanggal 21 kemarin rancangan PKPU yang baru terkait dengan PKPU pencalonan yang sudah mencantumkan bulat-bulat ya, bulat-bulat secara penuh hasil putusan Mahkamah Konstitusi itu. Nah, tinggal masalah teknis ya. Tentu kami berterima kasih ya kepada elemen masyarakat ya, yang menyampaikan aspirasinya kemarin. Kami bangga dengan adik-adik mahasiswa yang terus mengawal rumah rakyat ini, DPR, menyampaikan aspirasinya untuk menyampaikan aspirasi kepentingan rakyat, bangsa dan negara. Dan alhamdulillah kita sudah respon. Jadi tinggal masalah teknis saja. Jadi tidak perlu ada kekhawatiran. Saya menegaskan bahwa insya Allah besok hari Senin, karena memang waktunya. Jadi ada pertanyaan kenapa tidak hari ini? Ya, karena sebetulnya Komisi 2 mulai dari Kamis kemarin kita sedang melaksanakan kunjungan kerja spesifik. Saya juga langsung kembali hari ini dari Kalimantan Barat ya, dan untuk kemudian melihat langsung surat yang sudah dikirimkan yang baru kemarin kami terima, dan kemudian sudah mengecek isi dari draft yang disampaikan oleh KPU RI. Insya Allah besok hari Senin kita akan tinggal putuskan saja secara resmi apa yang sudah disampaikan draftnya oleh KPU, dan DPR bersama pemerintah setuju terhadap draft yang disampaikan oleh KPU itu. Tinggal nanti formalnya hari Senin kita menggelar dalam rapat konsultasi di rapat dengar pendapat Komisi 2 dengan pemerintah dan penyelenggara pemilu. Berarti hari Senin itu jam berapa? Jam 10. Jam 10 kita udah jadwalkan sejak lama, sebetulnya udah seminggu yang lalu ya, kita jadwalkan hari Senin jam 10 RDP konsultasi yang dimohonkan oleh KPU dan Bawaslu pada DPR dan pemerintah. Menegaskan saja. Pak, lihat depan Pak. Pak, kiri dikit Pak. Pak, ngadep ke kiri dikit Pak. Pak, ngadep Pak. Ya pokoknya tengah Pak, lihatnya Pak. Intinya. Nah gitu Pak. Ya makasih Pak. Intinya adalah bahwa draft yang disampaikan oleh teman-teman KPU itu merujuk pada putusan terakhir ya. KPU kan dia institusi yang tugasnya adalah melaksanakan undang-undang ya. Mana undang-undang yang berlaku itulah yang menjadi rujukan terhadap semua peraturan teknis yang dibuat oleh KPU maupun Bawaslu. Nah, karena berkaitan dengan soal pencalonan ini kita mempunyai putusan terakhir dari Mahkamah Konstitusi, maka itu yang menjadi rujukan dan memang tugasnya KPU itulah melaksanakan undang-undang. Bang, ini terkait Mas Kaisang kan membuat surat keterangan ke Jaksel terkait belum pernah dipidana dan itu ada dugaan untuk maju ke pilkada. Gimana Bang pada dari situ? Gimana? Mas Kaisang membuat surat keterangan belum pernah dipidana untuk ada dugaan untuk maju ke pilkada. Sementara kan kalau kemarin putusan MK kan 30 tahun pada saat penetapan atau pendaftaran. Sementara kalau 30 tahun pada saat pelantikan itu Mas Kaisang baru 30 tahun. Iya, saya kira kan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi, ya artinya kita sudah tahu peraturan perundangan mana yang dipergunakan, dan saya kira KPU juga termasuk seluruhnya penyelenggara pemilu, ya mereka membuat
peraturan turunannya berdasarkan undang-undang yang berlaku itu, dan itu berlaku buat siapa saja, ya, berlaku buat siapa saja yang punya keinginan, yang punya niat untuk menjadi calon kepala daerah, semuanya tentu akan mengikuti semua peraturan perundangan yang sudah ditetapkan baik oleh undang-undang yang terakhir berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, nanti setelah dan kemudian berdasarkan peraturan KPU yang nanti sudah insya Allah kita tetapkan hari Senin. Bang, atas putusan penundaan dari revisi undang-undang pilkada ini, dari posisi Kim sendiri solid satu suara bahwa menerima penundaan ini, atau ada beda pandangan sebetulnya di Kim, Bang? Kami partai-partai politik yang berada di dalam koalisi Indonesia Maju adalah partai-partai politik yang memahami, ya, bahwa Indonesia ini adalah negara hukum. Kami juga selama ini mengikuti proses-proses politik, baik itu pemilu kemarin, ya, 14 Februari, Pileg dan Pilpres. Tentu kami semuanya mengikuti peraturan perundangan sebagaimana yang sudah diatur, ya. Jadi sekali lagi kami paham betul bahwa negara ini negara hukum, semuanya berjalan, semuanya berproses sesuai dengan peraturan perundangan. Sama juga dengan seperti ini, Koalisi Indonesia Maju, ya, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional, Demokrat, PSI, kemudian PBB, kemudian Gelora, dan yang lain-lainnya, ya, yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju, paham betul bahwa kita harus berjalan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Bang, terkait RUU Pilkada ini apakah nanti akan dibahas dengan DPR Februari selanjutnya? Oh, kalau soal itu begini, ya, kalau soal revisi undang-undang, ya, undang-undang apa saja, apalagi yang berkaitan dengan sistem, ya, sistem pemerintahan, termasuk sistem pemilu, ya. Kalau kami kan dari awal di Komisi 2 ini merekomendasikan ke depan, ya, sekali lagi ini ke depan perlu memang harus ada evaluasi, ya, harus ada penyempurnaan. Tapi itu nanti tergantung periode berikutnya, ya, periode pemerintahan di Pak Prabowo dan Pak Gibran beserta dengan periode di DPR yang berikutnya, ya, kapan misalnya atau urgensinya perubahan atau penyempurnaan undang-undang itu, atau kemudian kapan momentumnya, dan apa-apa saja yang menjadi hal perlu direvisi atau disempurnakan, itu nanti dibicarakan pada berikutnya. Nah, mau kan kalau yang udah disepakati di balik itu kan ada tingkat satu, ya, Bang, Ya. bisa di carry over. Nah, yang bagian disepakati di balik itu kan termasuk yang usia dan bagian parliament threshold itu. Nah, berarti nanti ke depan masih bisa dong itu dijadikan dokumen baru itu. Ya, saya kira kan yang krusial sekarang ini menghadapi pilkada besok yang pembukanya tanggal 27-29, ya. Dan apa yang juga disampaikan oleh adik-adik kita mahasiswa, ya, seluruh elemen masyarakat yang sekali lagi kami terima kasih sudah datang ke rumah mereka sendiri, rumah rakyat, menyampaikan aspirasinya, ya. Itu kan berkaitan dengan bagaimana pelaksanaan pilkada yang sudah di depan mata, yang besok tanggal 20-29 ini pendaftarannya itu bisa berjalan sesuai dengan peraturan perundangan yang terakhir berlaku, gitu, ya. Jadi menurut saya sekarang kita fokus saja, ya, untuk menghadapi pilkada 27 November 2024 yang prosesnya tahapannya udah berjalan jauh, tinggal besok tanggal 27-29 masa pendaftaran, dan sudah jelas rujukan peraturan perundangan yang mana. KPU juga sudah mempersiapkan draft peraturan teknisnya pakai PKPU, dan Bawaslu juga begitu. Nah, itu nanti akan kita pergunakan dan kita setujui hari Senin, dan itu yang berlaku. Bang, gugatan ini kan dari Partai Buruh, Partai Gelora, dan kita ketahui bersama itu dari Kim, ya, Bang. Cuma apakah ada teguran kepada Partai Buruh maupun Partai Gelora terkait gugatan ini? Ya, saya kira yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju kan Partai Gelora, ya. Saya sekali lagi menyampaikan, ya, bahwa tentu kita sebagai negara yang demokratis, menganut sistem demokrasi, ya, menghargai kedaulatan masing-masing partai politik, ya. Partai politik punya otoritas, punya kewenangan
punya keputusan terhadap sikapnya sendiri gitu. Jadi tentu kita tidak bisa ya mengintervensi atau kemudian mengganggu keputusan dari masing-masing partai politik. Jadi kami tidak punya kewenangan, tidak punya otoritas untuk kemudian mengintervensi sikap, pandangan dan putusan dari masing-masing partai politik. KPU Senin nanti bisa meyakinkan masyarakat bahwa tidak ada intervensi lagi pemerintah, paling nggak Perpu yang isinya belakangan ini bisa menjadi salah satu manuver pemerintah untuk menggagalkan lagi putusan MK diberlakukan di PKPU. Saya kira seperti yang saya katakan tadi ya, kita tidak usah juga membuat spekulasi yang tidak penting ya. Kita ikuti aja jalannya. Toh sekarang udah kelihatan artinya kita nggak usah lagi mengandai-andai. Hari ini sekali lagi saya tegaskan bahwa Pilkada 2024 yang besok pendaftarannya 27 sampai 29 Agustus ini itu menggunakan peraturan perundangan yang terakhir. Kalau rujukan undang-undangnya adalah putusan Mahkamah Konstitusi, dan itu yang menjadi rujukan dari KPU dan Bawaslu membuat turunan peraturannya di PKPU dan Bawaslu. Oke? Telat nih datangnya, ya kan? Telat. Sudah dari tadi. Putusan MA-nya tetap dipakai juga tidak untuk soal batas usia itu? Atau full semuanya berpatokan pada putusan Mahkamah Konstitusi? Full menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi. Oke? Ya, kami sampaikan bahwa insya Allah Pilkada 2024 besok itu semuanya menggunakan peraturan perundangan yang terakhir. Dan tadi sudah saya sampaikan juga kan, KPU sudah membuat draftnya, sudah sampaikan ke kami, ya tinggal besok disahkan hari Senin, itu menggunakan peraturan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi nggak usah lagi ada kekhawatiran, ya. Waktu kita juga cukup sempit. Ini hari Jumat, ya. Besok sudah hari Sabtu, Minggu, tinggal hari Senin kita tunggu. Jadi in prinsip dan pimpinan DPR kan juga sudah menyampaikan, ya, bahwa Pilkada 2004 ini menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi yang sudah ditindaklanjuti oleh teman-teman KPU. Draftnya sudah jadi, saya sudah baca tadi karena baru masuk kemarin, dan kami sudah komunikasi, tadi saya katakan kan sudah komunikasi dengan Pak Mendagri, sudah komunikasi dengan Pak Mensesnek, bahwa hari Senin besok insya Allah kita tinggal formalnya saja, ya, formal ketok palu. Substansinya, nah apalagi besok kami kan seperti biasanya setiap mau membahas PKPU itu ada konsinyering. Besok malam Komisi 2 akan konsinyering dengan teman-teman penyelenggara pemilu. Jadi nanti insya Allah hari Senin tinggal pisahkan saja. Enggak lah. Yang begini, menurut saya kalau ada pertanyaan itu, saya dalam posisi sebagai pimpinan Partai Golkar, ya. Udah berapa kali saya jelaskan bahwa kami mendorong Ridwan Kamil itu punya target untuk menang, ya. Ya tentu sebagai sebuah institusi partai politik, ketika mencalonkan kadernya, ya berupaya untuk semaksimal mungkin agar kadernya itu menang, termasuk Ridwan Kamil. Nah apalagi di Jakarta, kami kan paham posisi bahwa Golkar itu kursinya cuma ada 10, jadi kurang 12 kursi. Nah tentu kami berupaya untuk menggalang semua kekuatan partai politik untuk memberikan dukungan kepada Pak Ridwan Kamil. Jadi tidak ada tendensi, ya, tidak ada pretensi untuk kemudian mau mengarah ke kotak kosong, terus kemudian mau menjegal calon tertentu gitu ya. Nah kami jalan sesuai dengan peraturan perundangan yang ada saja. Nah sekarang kita nggak tahu pasca putusan Mahkamah Konstitusi kan
situasi politik apa yang kemudian nanti terjadi kami nggak tahu dan kami juga tidak peduli. Artinya begitu Ridwan Kamil sudah kami calonkan, sudah punya pasangan, kemudian juga sudah cukup partai-partai politik gabungannya untuk mengusung, ya kami bismillah jalan terus. Siapapun nanti yang akan menjadi kompetitornya dalam situasi apapun, ya kami akan berupaya untuk menangkan Pak Ridwan Kamil dengan Pak Suswono itu. Ada peluang bahwa PDI Perjuangan akan mengusung nama Pak Anies Baswedan, dan dari di atas kertas secara elektabilitas nama Mas Anies ini masih teratas, bahkan mengalahkan Kang Ridwan Kamil. Jadi sejauh mana kemudian Golkar bersama Kim memproyeksikan untuk lawan ke depan, termasuk apabila Anies yang akan maju nanti diusung? Ya itu saya katakan tadi bahwa kita sudah memantapkan diri ya mendukung Pak Ridwan Kamil dengan Pak Suswono dengan siapapun nanti. Nah, kalau kemudian nanti ada teman-teman partai politik yang lain mencalonkan siapa gitu ya, tadi disebut misalnya Pak Anies Baswedan, ya sekali lagi itu kan otoritas, kewenangan, keputusan, kedaulatan dari masing-masing partai politik yang nggak bisa kita intervensi gitu. Nah, selama itu sesuai dengan peraturan perundangan, mereka bisa mengusung siapa saja gitu ya, ya itu harus kami hadapi. Ya ini kan kompetisi ya. Kompetisi itu ya kita udah harus siap siapapun yang akan menjadi kompetitor yang saya katakan tadi kan. Dulu katanya kita mau mengarah ke kota kosong, kemudian muncul calon independen, ini udah diatur gitu loh. Makanya menurut saya janganlah dibuat spekulasi yang menurut saya akhirnya ya lama-lama kan nggak kebukti seperti itu. Jadi sekali lagi nggak ada masalah. Ya, siapa saja partai politik atau gabungan politik, partai politik boleh mencalonkan siapa saja, mau di Jakarta, mau di Jawa Barat, atau di daerah mana saja. Insya Allah kami dari Partai Golkar dan tentu selama ini bersama-sama dengan Koalisi Indonesia Maju akan siap berkompetisi dengan sehat. Bang Doli, kalau udah nggak usah ditanggapi. Bang Doli, soal untuk di Banten nih, kemarin PDIP ngasih sinyal kuat kalau misalnya di Banten itu mau dorong kadernya Ade sebagai cawagup untuk dampingi Airin. Nah, tapi sementara sebelumnya Airin katanya dikasih tugas lain tuh, itu gimana Bang? Belum, nanti kan kami di Golkar baru selesai Munas, ya tentu Pak Bahlil sebagai Ketua Umum sedang melakukan konsolidasi ulang, mulai dari kemarin terpilih sampai nanti tanggal 27 ya. Tentu nanti ada rapat-rapat yang membahas soal itu, termasuk soal seluruh daerah, termasuk Banten yang nanti mungkin akan dibahas. Berarti Bu Airin belum pasti di Banten? Ya, nanti akan kita lihat dalam rapat-rapat berikut ke depannya. Kalau sinyal kolaborasi dengan PDIP itu gimana? Ya, kan selama ini itu bisa ditafsirkan sebagai konsekuensi saja, karena kan yang tinggal sisa partai politik di Banten yang belum mencalonkan itu kan tinggal Golkar sama PDIP. Ya, yang lain kan sudah tergabung dengan koalisi Indonesia Maju yang lain kan. Nah, wajar saja orang kemudian mengait-kaitkan antara Golkar dan PDI Perjuangan, karena memang tinggal dua partai itu yang belum mencalonkan pasangannya gitu. Tapi itu khas tetapi kami tentu di dalam Partai Golkar akan ada konsolidasi ulang ya setelah Pak Bahlil terpilih sebagai Ketua Umum. Nanti kita lihat aja apa yang diputuskan oleh Pak Bahlil dan kawan-kawan DPP yang baru terpilih. Oke. Dipastikan yang dibahas buat Senin itu nanti hanyalah hal teknis apa aja Pak Imo? Hal teknis yang dibahas di Senin itu? Enggak, rencananya kan tadinya sebelum ada putusan Mahkamah Konstitusi itu kami sudah menjadwalkan ada 3 rancangan PKPU ya berkaitan dengan logistik, bicara tentang soal pemungutan suara dan macam-macam. Dan ada 2 per Bawaslu. Nah, tetapi dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi dan dinamika yang terjadi beberapa hari terakhir ini, maka yang nanti akan kami tambahkan juga menjadi 4 PKPU ya, yang terakhir 4 PKPU yang keempat PKPU itu adalah yang berdasarkan PKPU pencalonan yang harus dikoreksi karena adanya putusan Mahkamah Konstitusi. Oke, cukup ya.